Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Februari 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di market indeks dolar di time frame daily. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar sampai dengan saat ini, marketnya tidak begitu volatile ya, dimana pergerakannya itu masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Kamis ini. Oke, dimana low-nya ada di 102.69, kemudian high-nya ada di 103.75 dan masih di dalam inside bar candle. Tapi secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya, momentum untuk indeks dolar di time frame yang lebih kecil memang tekanan seller momentumnya masih sangat kuat. Apalagi selepas dia keluar daripada trend line ya, kemudian swing low di sini ini juga akan membentuk low baru ya hingga mencapai 102.69. Cuman ada penolakan kuat di area order block di time frame daily ini yang menunjukkan bullish, dorongannya sangat signifikan ya di time frame daily. Maka dari sini kalau kita perhatikan ada perlawanan buyers momentum ya yang terjadi di area order block ini setelah mengambil area ini. Dan terlihat dari posisi Jumat dan hari Senin marketnya tidak terjadi volatile, memungkinkan investor ya atau pelaku pasar menunggu hasil angka GDP dan PCE Price Index ya. Dan tentunya nanti malam juga ada CBCAN Summer Confidence. Ini akan merubah daripada pergerakan indeks dolar itu sendiri, baik continuation bullish ataupun continuation bearish. Kalau kita perhatikan secara struktur yang terbentuk dari beberapa hari ke belakang ya, dari posisi high terakhir 104.60 memiliki kecenderungan bearish ya. Kekuatan bearishnya cukup signifikan sampai dengan saat ini. Belum menunjukkan impulsif bullishnya gitu. Jadi kecuali kalau contoh ya hari ini Selasa ya, candlenya terbentuk impulsif bullish seperti ini ya, kuat dorongannya seperti ini, ada bullish engulfing contohnya atau bullish pin bar. Nah di sini menurut saya sudah akan memiliki potensi dia akan kembali lagi bullish, tapi cukup hati-hati. Ini juga bisa dikatakan ada momentum membentukan yang namanya head and shoulder ya, shoulder kiri head, dan ini memungkinkan membentuk shoulder kanan baru dia bergerak bearish. Maka dari sini harus diperhatikan dari beberapa area ini. Itu gambarannya ya. Jadi setidaknya kalau ada konfirmasi impulsif bullish contohnya di time frame daily, baru di situ memungkinkan akan ada dorongan buyers di posisi indeks dolar itu sendiri. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam ya. Nah, di time frame 4 jam ketika kemarin saya tandain ya area yang merupakan inside bar candle, batas atas dan batas bawah. Yang perlu kita lihat low yang terbentuk ya di posisi ini, membentuk low baru ada di 103.90 ya di posisi ini. Dan ini ya ini menariknya kalau kita lihat di daily tadi ada dorongan ekor dari bawah ke atas. Ini merupakan pembentukan candle 3 inside up gitu. Kalau di time frame 4 jam ya, ini adalah mother bar, inside bar, dan impulsif bullish. Sebenarnya secara keseluruhan kalau kita hilangkan pola seperti ini, bentar ya, inside barnya kita hapus karena udah membentuk low baru, ada potensi bullishnya gitu loh. Ada potensi bullishnya di dalam pergerakan saat ini gitu. Yaitu kalau kita lihat ini juga bisa saya sampaikan, ini adalah pembentukan bullish flag ya, ini adalah bullish flag, bisa terjadi seperti ini gitu ya. Cuman memang kecenderungan market saat ini lebih konsolidasi ya, masuk area konsolidasi kembali gitu. Sebenarnya kalau kita tarik range-nya, dorongan sellernya itu dari sini 103.66 sampai dengan dorongan bullish-nya dari sini ya, yaitu di 103.159. Nah, di sini ini adalah area batas breakout
yang harus teman-teman pantau melihat seberapa besar dorongan momentum untuk indeks dolar itu sendiri itu. Ya, momentum buy-nya seberapa besar, karena saya melihat kecenderungannya ini masih dalam tekanan seller gitu. Makanya saya katakan tadi belum ada pergerakan yang sangat volatile ya, kecuali kalau malam ini respon pasar atau dari data ekonomi yang menunjukkan positif untuk indeks dolar yang memungkinkan market akan melanjutkan dari pergerakan impulsif ya seperti ini korektif, maka dia akan melanjutkan impulsifnya kembali ke level yang lebih tinggi. Itu gambarannya. Jadi secara keseluruhan untuk konfirmasi adanya tekanan bullish yang cukup kuat di indeks dolar saat ini belum ada ya. Baru ketika sudah membentuk break area dari posisi ini ya. Nah, market sudah memiliki kecenderungan bearish. Oke, jadi kalau kita update seperti ini adalah area key resistance. Ini sellernya memang sangat kuat ya, ini key resistance, dan terakhir menurut saya ini ada terjadinya change of character ya, ada penurunan di posisi saat ini. Jadi trennya kembali lagi bearish ya, trennya kembali lagi bearish. Jadi kalau kita tarik Fibonacci retracement dari high sampai dengan low-nya di sini ya, perhatikan market saat ini masih berada dalam area di bawah 50% gitu ya, di bawah 50%. Nah, itu areanya. Tapi saya lebih melihat masih ada potensi ya, dia membentuk wave ABC itu ya, contohnya seperti ini. Ada memungkinkan ini adalah wave A, correction wave ya tentunya, wave B, wave A, wave B, dan wave C. Nah, sebatas ini masih memungkinkan akan menunjukkan beberapa hari ke depan ini masih menunjukkan bullishnya dalam trend bearish. Oke, kenapa dalam trend bearish? Karena swing terakhir di sini di posisi hari Selasa minggu lalu ini sudah membentuk low baru di posisi ini. Makanya saya katakan tadi memungkinkan ini adalah shoulder kiri, head, shoulder kanan, dan bergerak bearish kembali, kecuali impulsif bullishnya atau momentum buyer kuat berada di level di atas 104.60 breakout close di sini, maka di situ untuk bearish momentum indeks dolar gagal dan menunjukkan bullish kembali. Itu potensinya ya. Jadi saat ini menurut saya indeks dolar masih di dalam progress bearish, tapi tidak menutup kemungkinan sedang berada dalam bullish untuk koreksi atau membentuk wave correction, yaitu wave ABC. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ya market berikutnya, yaitu Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di time frame daily ya, tentunya ketika kita melihat tadi indeks dolarnya bearish ya di hari Senin, dan tentunya Euro USD bergerak bullish. Tapi masih sama juga di posisi 2 hari ya, dari Jumat dan hari Senin itu masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Kamis, yaitu di 1.08883 sampai dengan 1.08027. Belum ada perubahan dari posisi candle inside bar ini. Secara keseluruhan momentum buyernya ini cukup signifikan ya, meskipun pergerakannya tidak volatile, tapi melihat bahwasanya body candlenya besar ya, menunjukkan momentum buys-nya lebih kuat. Oke, sekarang kita akan coba melihat dan mengidentifikasi di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam kemarin saya gunakan area di sini ya. Sebentar. Nah, ini ada area 50%. Ini saya tarik dari high-nya ini dan low-nya ada di 1.08459, dan market saat ini itu berada dalam area 50% ya, atau area golden level. Secara keseluruhan memang ini masih konsolidasi ya, masih konsolidasi, tapi tidak menutup kemungkinan area yang saat ini sedang berjalan, karena saya melihatnya di akhir sesi ini ya, di posisi ini di jam 17.00 mendekati sesi Amerika, ini kan marketnya lebih ke konsolidasi ya. Jadi kalau kita tarik range pergerakannya itu seperti ini. Nah, menurut saya ini saya bisa jadikan area zona batas breakout ya, bawah dan atas, untuk menunjukkan seberapa besar momentum buyers, yaitu kalau dia naik menuju ke area
1.0883. Oke, tapi kalau dia bergerak bearish maka akan menuju ke 1.08027 karena ini adalah dua area ini adalah area liquidity yang paling terdekat saat ini. Oke, sekarang kita akan coba melihat di time frame 1 jam ya. Time frame 1 jam. Nah, di sini adalah zona pantau kita kemarin ya. Sudah kena, cuman potensinya belum cukup kuat untuk dia menunjukkan bearishnya, tapi di sini terlihat ada impulsif dan ini sedang berada dalam area korektif. Target penurunan ya untuk yang batas normalnya sih menurut saya di 50% ya. Di sini yang paling terdekat maksud saya yaitu di 1.08362 area tersebut. Jadi kalau ini kalau kita lihat ya, perhatikan di sini di mana ini kan sudah di break, oke? Jadi dia membentuk swing high, swing low, swing high, swing low, dan ini sedang menuju ke posisi swing high berikutnya, yaitu targetnya akan break di atas strong. Nah, kalau kita perhatikan dengan posisi seperti ini, menurut saya hal yang terbaik untuk kita mencari zona buy di posisi saat ini gitu. Ya, zona buy-nya di area berapa gitu kan? Kita lihat ini ada 50% ya. Saran saya bisa dijadikan di bawah 50% ini. Anda bisa pantau sebentar. Oke. Jadi seperti ini. Kita cari informasi yang cukup signifikan ya. Oke. Nah, ini ada area di bawah 30%, ya di bawah 50%, dan di sini ada area imbalance. Jadi menurut saya teman-teman bisa pantau di informasi ini ya. Di 1.08306 sampai dengan 1.08225. Ini jadikan area zona buy ya, atau pantau di wilayah area ini. Ketika ada informasi, ada konfirmasi jelas adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up ya di area sini, bisa dijadikan acuan buy dengan target minimal target 1 di sini ya, target 2-nya di sini sampai dengan target ketiga di high yang terbentuk di posisi hari Kamis kemarin. Ini gambaran saya. Jadi secara keseluruhan potensinya masih cukup kuat bullish untuk Euro USD karena tadi juga kita lihat di market indeks dolar masih ada kecenderungan bearish. Jadi ini gambaran saya untuk market Euro USD saat ini. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di time frame daily secara keseluruhan market masih di dalam area candle yang terbentuk di hari Kamis, yaitu batas bawah 1.26114 sampai dengan 1.27093. Ada dorongan ya di area sini, seller momentum dari area order block, cuman posisinya memang kembali lagi di area konsolidasi ya. Jadi bergerak terbatas, tidak ada perubahan sampai dengan saat ini. Batas breakout menurut saya masih sama, ada di 1.26373 karena low dan high-nya ini belum terbentuk high baru ataupun low baru di atas ataupun di bawah area 1.26114 sampai dengan 1.27093. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame yang lebih kecil ya. Kita cek dulu time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ya, memang ini perbedaannya ya. Kalau GBP USD ini marketnya lebih kecenderungan masuk di dalam wilayah area konsolidasi kembali gitu. Dan seller momentumnya, tekanannya itu masih kuat dari posisi impulsif terakhir di sini nih ya, di awal bulan Februari gitu loh. Dan posisinya ini kan membentuk area compression ya, bergerak yang cukup rapat di dalam area bullish channel. Saya sih kalau melihat dari pergerakan GBP USD ini ya, pergerakannya sangat lambat ya untuk beberapa momentum ya, di beberapa hari ini, di beberapa bulan ya tentunya. Kalau saya melihat dari posisi sebelumnya di sini juga konsolidasi yang cukup lama gitu, baru dia break impulsif, retest, tapi tidak menunjukkan aktivitas bearish kembali, bahkan dia bergerak yang cukup rapat ya di posisi ini, membentuk sebuah area compression gitu. Oke, tetap saya akan batasin batas breakout yang ada di posisi atas ya, di posisi ini yaitu di 1.26969.
Ini merupakan area yang mendorong seller momentum kembali lagi ya, tertekan ke bawah, dan tentunya bullish channel ini masih saya jadikan acuan ya di posisi ini, karena terlihat dia bergerak dalam range di mana ada batas trendline bawah dan trendline atas masih di dalam range tersebut. Setelah meliquidity area 1.26836, ya harusnya ini masih dalam posisi bullish ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan koreksi dulu menguji area 1.26561. Kita cek di time frame 1 jam. Skenario kita kemarin menurut saya belum ada perubahan ya, karena target break atas dan break bawahnya juga belum kena. Jadi ini kita gunakan kembali secara keseluruhan seperti ini. Mana dulu nih yang akan di break? Kalau posisinya ternyata dia breakout di bawah 1.26561, ya tentunya akan menguji kuat area di sini. Nah, akan menguji ke sini. Kalau dia sudah breakout trendline ini ya. Maksud saya breakout trendline dan batas breakout ini di break, maka menuju ke sini. Karena ini ada area order block ya, kita akan tandain dulu. Ini adalah area order block di time frame 1 jam. Di atasnya juga ada imbalance ya, di sini ada imbalance. Ada area imbalance. Oke, jadi masih memiliki momentum ketika dia break dari area batas breakout bawah ya. Kalau dia break ke sini, maka di sini bisa jadikan zona pantau nih untuk bias momentum di area sini. Oke, zona pantau di sini ya, di level tersebut, yaitu di 1.26396 sampai dengan 1.26114. Itu gambarannya. Jadi selama market masih berada dalam range terbatas, saran saya teman-teman bisa pantau dari batas area yang akan di breakout ya. Contohnya di sini 1.26561 sampai dengan 1.26969. Itu lebih safe sih, lebih ya menurut saya lebih Anda tidak barbar dalam bertransaksi. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, menurut saya secara keseluruhan belum ada perubahan ya, sampai terakhir di sini yang menjadikan acuan kita ya, candle inside bar ini berada dalam strong low daily 149.33 ya, 149.23 sampai dengan 150.884. Belum ada perubahan, high-nya belum berhasil di breakout, masih di dalam candle tersebut. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kita akan masih mencari area yang bisa menjadikan acuan untuk kita buy ataupun sell ya. Sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam. Oke, kalau kita lihat di time frame 4 jam, market kemarin tidak volatile ya, tapi high-nya ini yang membentuk high baru. Tapi ini menurut saya imbalance area ini cukup signifikan ya, mendorong dia bergerak bullish ya di sini ya, tekanannya. Oke. Dan ini adalah swing terakhir dari pergerakan USD Jepang Yen yang menurut saya sangat rapat banget ya di posisi ini. Memang rata-rata pergerakan di beberapa hari ini atau beberapa minggu ini tidak menunjukkan volatile yang sangat tinggi gitu. Kita akan tandain dulu sebentar. Ini area imbalance yang cukup berkali-kali ya, di sini terjadi penolakan dari si buyers ya di area situ, dan ini ada order block ya di posisi ini. Nah, ada area order block, teman-teman bisa pantau di sini ya, time frame 1 jam. Time frame 4 jam ya, order blocknya. Oke, di area situ. Jadi sebesar ini ya, menjadikan zona pantaunya di area sini. Kalau area tersebut ada momentum yang menunjukkan aktivitas pembentukan pattern ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup di area sini, bisa dijadikan acuan buy.
Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam ya pergerakannya. Nah ini kemarin di posisi ini ya. Nah ini sudah ada respon sebenarnya dan dia sudah bergerak naik, targetnya udah sesuai. Dan sekarang sedang terjadi koreksi kembali. Maka saya katakan wilayah imbalance dan order block masih bisa dijadikan acuan untuk momentum buy di area sini kalau betul-betul ada adanya bullish engulfing ya, bullish pin bar, trend setup, bisa jadikan buy momentum di sini dengan target ya tentunya di wilayah area yang lebih tinggi nih. Oke, ini gambaran saya untuk market USD Jepang Yen ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Dan silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.